Lah untung bukan Tuhan aku ya, masih manusia. Keluar dari zona nyaman itu bukan berarti kita harus keluar dari pekerjaan kita sekarang. Apalagi tanpa ada tujuan kita mau kerja di mana berikutnya, atau tanpa ada tujuan kita mau ngapain setelah itu. Jangan. Itu bukan keluar dari zona nyaman, itu adalah konyol. Dan itu namanya kamu gak berpikir panjang. Keluar dari zona nyaman artinya kita siap untuk merubah segala sesuatu yang selama ini sudah menjadi kebiasaan kita. Segala sesuatu yang sudah bikin kita nyaman, kita lakukan setiap hari, dan itu biasanya adalah sesuatu yang sudah berjalan secara otomatis. Gak perlu diingetin, emang udah kayak gitu. Siap gak kamu perang dengan itu? Siap gak kamu mengalahkan dirimu sendiri? Yuk coba, setelah nonton video ini, kalian coba untuk meditasi kesadaran. Yang belum tahu meditasi kesadaran itu apa, silahkan cek video spiral yang lain dari videonya Elmika Project. Cari tentang meditasi kesadaran, itu sudah pernah dibahas. Oke? Lakukan meditasi kesadaran, kita amati perjalanan hidup kita selama ini. Kita amati apa yang menjadi kebiasaan kita. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu, apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka, apa sih yang menjadi kecenderungan kita. Siapkan kertas dan tulis semuanya di sini. Buat daftar, panjang gak apa-apa, makin panjang makin bagus, artinya kamu bisa detail. Tulis semuanya dari hal yang kecil, hal yang sepele, sampai dengan hal yang besar yang itu selalu mengganggu pikiran kamu dan menjadi pertanyaan besar dalam hidup kamu. Tulis semuanya di selembar kertas. Setelah itu, rubah semua yang sudah kamu tulis itu dan lakukan sebaliknya. Lakukan sesuatu yang berlawanan dengan yang sudah kamu tulis itu. Tapi jangan disalahartikan ya. Lakukan hal yang berlawanan di sini, jangan kemudian diartikan sebagai sesuatu yang harus melakukan hal yang negatif karena melakukan yang sebaliknya. Bukan kayak gitu, nanti malah lebih ancur kamu jadi. Aku kasih contoh, misalkan suka bangun siang, biasanya bangun di atas jam 10. Mulai nanti malam, coba pasang alarm jam 5 pagi. Dan kamu harus bangun. Paksa diri kamu untuk bangun. Mau ngapain kek, terserah. Bangun dan jangan tidur lagi. Kalau siangnya kamu tidur lagi itu percuma. Lakukan itu sampai kamu terbiasa bangun jam 5 pagi, sampai kamu bisa bangun tanpa harus menggunakan alarm. Itu namanya merubah kebiasaan. Itu namanya keluar dari zona nyaman. Yang biasa begadang, jam 9 atau jam 10 malam paling telat, paksa diri kamu untuk masuk kamar dan istirahat. Awal memang pasti akan susah. Gak bisa tidur, kelimpang-kelimpung, guling sana, guling sini, gak apa-apa. Yang penting posisi kamu sudah di atas ranjang. Dan jangan main handphone, percuma kalau main handphone, gak akan tidur-tidur juga sampai pagi, main game terus. Ini yang dimaksud memaksa diri untuk melakukan yang sebaliknya. Kamu yang gak suka keramaian, kamu yang gak suka ngobrol sama orang, kamu yang pemalu, paksa diri kamu mulai sekarang datang ke tempat ramai. Paksa diri kamu untuk datengin sebuah perkumpulan. Yang positif tentunya perkumpulan. Di sana ngapain? Ngobrol. Paksa diri kamu untuk membuka sebuah percakapan. Cari teman di sana. Awal memang susah, nggak apa-apa, ini namanya latihan. Sampai kamu bisa dapat teman dan kamu bisa enak ngobrol di situ. Kalau udah enak, nyaman, pindah. Tambah lagi perkumpulannya, tambah lagi temennya. Cari teman baru lagi. Yang selama ini nggak pernah akur sama orang tua, nggak pernah ngubungin orang tua, mulai hari ini coba paksa untuk kamu kunjungi orang tua kamu. Buat kamu yang jauh rumahnya, usahakan tiap hari telepon orang tua kamu. 10 menit. Cukup 10 menit aja setiap hari. Awalnya akan susah ngobrol, pasti.
Karena biasanya nggak pernah, karena biasanya cuek-cuekan. Inilah momennya untuk memaksa diri kamu, memaksa untuk berubah. Paksa, nggak apa-apa. Lakukan itu sampai kamu bisa ngobrol dengan enak sama orang tua kamu sendiri. Yang suka ngomong, aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku nggak punya, aku malu. Apalagi, aku ini, aku itu, ada banyak sekali aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Mulai dari sekarang, stop. Kalau kamu nggak yakin atau belum bisa yakin dengan dirimu sendiri, dengan kemampuanmu sendiri, nggak apa-apa. Tapi tidak usah memberikan satu pernyataan diri. Yang kamu lakukan itu adalah kamu memberikan label. Kamu memberikan judul kepada dirimu sendiri. Semakin sering kamu memberikan pernyataan diri, kamu semakin sering memberikan judul, itu lama-lama tanpa kamu sadari, kamu membatasi dirimu sendiri. Alam bawah sadar kamu akan bekerja bahwa oke, si A ini batasnya memang cuma sampai segini, dia nggak akan bisa lebih lagi. Bayangin kalau kamu makin sering ngomong kamu nggak punya duit, udah segitu aja duitmu. Walaupun kamu ngimpi mau jadi kaya, nggak bakal kaya. Itu sudah terprogram. Hati-hati loh. Paksa mulutnya untuk diam. Ingetin terus. Kalau nggak mau diam juga, tabok kalau perlu. Nggak apa-apa, asal jangan orang lain yang nabok. Kalau diri sendiri yang nabok kan nggak akan sakit-sakit amat. Fungsinya hanya untuk mengingatkan diri sendiri. Masih ada banyak sekali contoh-contoh yang lain. Sesuaikan dengan kebiasaan yang memang kamu mau rubah. Mungkin tiap orang akan berbeda isinya, akan berbeda hal yang mau dia rubah. Nggak apa-apa, sesuaikan saja. Yang penting pastikan bahwa kamu melakukan ini atas kemauan kamu sendiri dan atas dasar kebutuhan kamu sendiri. Kamu harus sadar bahwa ini adalah sesuatu yang kamu mau lakukan sendiri dan memang untuk kebaikanmu sendiri. Bukan karena orang lain, bukan untuk orang lain. Kalau kamu melakukan latihan-latihan kecil ini karena disuruh guru kamu, pasangan kamu, orang tua kamu, nggak usah. Karena nggak akan ada gunanya dan nggak akan berefek apapun. Kamu hanya akan buang waktu dan menyiksa diri. Apalagi kalau ngakuin itu hanya karena disuruh sama Elmika. Kesadarannya nggak dapat, jadi nggak usah dilakukan. Kecuali kamu sadar kamu butuh itu, kamu perlu itu, silahkan. Ini adalah sebuah proses untuk melatih kita merubah vibrasi yang kita pancarkan. Merubah vibrasi itu bukan hal yang mudah, bukan suatu hal yang bisa langsung bisa berubah. Butuh proses, butuh pembelajaran, butuh membiasakan. Makanya kalau kita mau merubah vibrasi yang kita pancarkan, kita rubah dulu kebiasaan-kebiasaan kecil kita. Kalau kita sudah bisa merubah kebiasaan-kebiasaan kecil kita, artinya kita sudah bisa menang melawan diri sendiri, maka nantinya kita akan bisa merubah vibrasi yang kita pancarkan. Bukan hal sulit lagi kok. Dan ini nggak butuh waktu lama, cuma butuh 30 hari aja. Asalkan rutin dilakukan setiap hari. Nanti setelah 30 hari kamu akan bisa lihat hasilnya seperti apa. Hal-hal seperti apa yang akan datang ke kamu. Tapi ya ini cuma buat kamu yang memang butuh perubahan. Buat kamu yang memang butuh untuk berubah. Tapi katakanlah belum tahu caranya bagaimana, harus mulainya dari mana. Kalau buat kamu yang memang ngerasa nggak perlu, nggak apa-apa. Nggak wajib juga kok. Beneran. Kamu nggak perlu melakukan latihan ini. Kamu cuma perlu share video ini, bagikan kepada yang lain. Siapa tahu di luar sana ada orang-orang yang memang lagi membutuhkan, lagi mau berubah tapi nggak tahu berubahnya mulai dari mana. Manusia itu punya vibrasi, punya energi. Apa yang kita pancarkan itu seperti magnet, mampu mempengaruhi kondisi yang ada di sekitar dan juga menariknya. Kebayang dong kalau apa yang kamu pancarkan itu adalah sesuatu yang negatif, sesuatu yang
kasar, sesuatu yang tentang marah, tentang kesialan. Bisa bayangin kan apa yang akan datang ke kamu, apa yang akan ketarik ke kamu? Gak akan jauh-jauh dari itu. Serupa tapi tak sama. Pasti sesuatu yang akan bikin kamu tambah marah, sesuatu yang bikin kamu jadi tambah sial. Karena itu yang kamu pancarkan. Maka kamu akan jadi makin sial lagi dan gak kelar-kelar. Bukannya ketemu jalan keluar, bukannya ada yang nolongin, bukannya kamu bisa bangkit, tapi malah jadi makin sial, makin terpuruk. Bahasa gampangnya, kamu lagi sial dan kamu hayati kesialan kamu itu, maka bukan jalan keluar yang akan kamu temukan, bukan pintu rezeki yang kamu temukan, bukan pintu keberuntungan, tapi justru kamu akan jadi tambah sial lagi. Makin banyak kesialan yang kamu dapetin. Hayati aja terus rasa sial itu. Percaya deh, makin banyak kok yang datang sialnya. Rubah vibrasi kamu, maka akan berubah jalan hidup. Kamu gak butuh terlalu banyak motivasi kok. Sekedar untuk bisa makan, untuk bisa bayar cicilan tiap bulan lancar, itu udah lebih dari cukup untuk sebuah motivasi. Sekedar untuk bisa kasih nafkah dengan layak ke keluarga kamu, itu udah lebih dari cukup untuk motivasi. Motivasi itu udah ada kan? Udah ada kok. Kamunya aja gak sadar. Itu udah lebih dari cukup. Gak perlu tinggi-tinggi, gak perlu yang aneh-aneh. Gak usah kepengen yang tinggi-tinggi, pengen Lamborghini, kepengen rumah 17 lantai pakai lift. Gak usah. Ketinggian. Yang kamu perlu adalah kamu sadari kondisi kamu sekarang dan melangkahlah. Sesuaikan keinginan kamu dengan kondisimu sekarang dan juga kemampuanmu untuk menggapainya. Kalau misalkan nanti kamu sudah bisa kasih nafkah ke keluarga kamu dengan layak, tingkatin lagi, baru di situ kamu tingkatkan keinginan kamu. Motivasi kamu harus lebih tinggi lagi. Bisa kasih rumah, bisa kasih mobil, bisa kasih apa, nggak apa-apa. Tapi kalau tingkatannya udah naik, nah belum apa-apa rumah aja belum punya udah mimpinya ketinggian, lama nyampenya. Nanti satu persatu sesuaikan dengan kondisimu. Jangan berhayal, sadar dan melangkahlah dari sekarang. Karena jalan hidupmu ada di tanganmu sendiri. Elmika Project, this is what we do.